Shalom, selamat berjumpa dalam Suara Pertobatan. Firman Tuhan hari ini disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Terangin-Angin MD. Selamat mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mempersatukan kami kembali dalam persekutuan lewat udara. Kehadiran-Mu dalam Roh-Mu yang kudus di ruangan di mana kami berada membuat kuasa si jahat, kuasa si iblis tidak berdaya sama sekali untuk mengganggu konsentrasi kami, dan kami semuanya akan diberkati oleh firman-Mu. Pada hari ini kami ingin memuji nama-Mu, membaca Mazmur, mendapatkan pemahaman dan pengertian, mengenal Engkau lebih baik dan lebih baik lagi, dan lebih memahami tentang siapa Engkau dan bagaimana Engkau menolong kami dengan cara yang luar biasa. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, senang sekali kita bertemu dalam persekutuan lewat udara. Saya harap program ini memberkati kita semua dimanapun kita sedang berada, di rumah, di tempat kerja, dalam perjalanan, di rumah sakit, atau sedang melakukan suatu kegiatan tertentu. Program ini menemani kita pada saat kesepian, memberi kekuatan di saat lemah, memberi penghiburan di saat berduka, memberi kekuatan di saat lembus, menambah semangat di kala lesu, memberi visi tatkala kehidupan terasa gelap. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, dalam pembacaan Alkitab secara menyeluruh sepanjang tahun, saya sampai pada kitab Mazmur. Ada kebiasaan saya untuk mencatat ayat-ayat yang bisa dijadikan bahan renungan. Ketika membaca Mazmur 103, ternyata saya mencatat hampir semua ayat-ayat yang ada di dalam pasal itu, sesuatu yang jarang terjadi dalam pembacaan saya. Oleh karena itu, saya mengangkat Mazmur ini sebagai bahan renungan kita hari ini. Mazmur 103 ditulis oleh Raja Daud, terdiri dari 22 ayat. Dua ayat pertama adalah ucapan syukur, pujian pribadi kepada Tuhan. Kenapa Daud mengangkat puji-pujiannya dijelaskan dalam 3 ayat berikutnya. Dalam ayat 6 sampai dengan 19, 14 ayat, Daud menuliskan sifat dan perbuatan Tuhan secara umum. Dalam 3 ayat terakhir, ayat 20 sampai 22, Daud mengajak semua ciptaan Tuhan untuk memuji Tuhan. Jadi saya ulangi, 2 ayat pertama adalah pujian pribadi bagi Tuhan oleh karena perbuatan Tuhan dalam 3 ayat berikutnya. 3 ayat terakhir adalah ajakan bagi semua ciptaan untuk memuji Tuhan oleh karena 14 ayat yang ada ditulis sebelumnya. Saya mencoba merenungkan perasaan penulis, perasaan Daud ketika menulis Mazmur yang indah ini. Kita bisa melihat urutan dari perasaan dan pikirannya itu. Pertama, Daud melihatnya dari segi pribadi. Dia melihat hubungan antara dirinya dengan Tuhan. Dan kemudian dia keluar dari dirinya, melihat hubungan dari Tuhan dengan segala sesuatu yang diciptakannya. Mari bersama-sama kita merenungkan apa yang terkandung dalam perasaan, pikiran Daud ketika menulis Mazmur ini. Kenapa hal ini menarik perhatian saya? Karena Daud adalah seorang yang sangat istimewa pada pandangan Tuhan. Daud memang pernah melakukan dosa sekali dan hanya sekali ketika ia berselingkuh dengan Batseba. Selain daripada itu, ia tidak melakukan dosa. Ia adalah seorang manusia yang selalu ada dalam ingatan Tuhan walau Daud sudah meninggal dunia. Beberapa kali kita baca dalam kitab Raja-Raja dan kitab Samuel, Tuhan melakukan sesuatu karena ia mengingat janjinya dengan Daud. Baik, mari kita baca beberapa ayat dari Mazmur 103. Saya baca ayat pertama dan kedua. Pujian pribadi dari Daud. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Tidak melupakan kebaikan Tuhan.
Kebiasaan mengucap syukur, memuji Tuhan adalah satu sikap Daud yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam ayat 2, Daud mengatakan, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, apabila kita renungkan kehidupan kita, setiap pengikut Kristus pasti merasakan perbuatan-perbuatan pertolongan-pertolongan Tuhan di dalam hidupnya. Apakah kita bisa mengingat perbuatan-perbuatan baik Tuhan itu? Pada waktu kita ditolong oleh Tuhan, kita memang bersyukur, berterima kasih kepadanya. Tetapi dengan berlalunya waktu, kita melupakan pertolongan itu, dan kembali kita berkeluh kesah tentang masalah kita hari ini. Kita sudah lupakan perbuatan Tuhan masa lalu. Daud tidak demikian. Ia mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang lalu itu juga. Kebaikan dan pertolongan Tuhan kepadanya tidak pernah dilupakan oleh Daud. Dari tulisan dan Mazmur Daud, kita bisa lebih memahami tentang sifat dan sikap daripada Tuhan. Tuhan bukanlah robot, bukan komputer yang tanpa hati dan perasaan. Tuhan memiliki kesamaan dengan manusia. Punya hati, punya perasaan. Bisa merasakan senang atau susah, suka atau duka, benci, geram, dan amarah. Memang kita tidak mampu mengenal Tuhan secara sempurna. Itu sama dengan usaha mengukur banyaknya isi air dalam lautan dengan tempurung kelapa. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi kita bisa memahami sejauh Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita. Tuhan adalah Maha Kudus, tetapi Ia punya hati dan perasaan. Ucapan syukur, pujian Daud menyenangkan hati Tuhan, Bapa Surgawi. Walau tidak begitu pas, coba kita merasakan sebagai seorang bapa punya anak yang sekolah di SD. Kalau malam hari pulang kerja, anak kita datang memeluk kita dan berkata, terima kasih Papa, sepatu karet yang dibeli untuk saya. Kaki saya tidak lecet, saya lari lebih kencang dari teman-teman lain dalam pelajaran olahraga. Hati Bapa siapa yang tidak senang? Pada waktu 3 bulan, 4 bulan lagi, kalau sang Bapa keluar, mungkin ia beli lagi sepasang sepatu karet yang baru. Kalau hari berikutnya anak itu berkata, aku suka sekali pensil-pensil warna yang Papa beli 6 bulan yang lalu. Pelajaran menggambar nilaiku baik Papa. Hati Bapa siapa yang tidak senang? Besok sang Papa akan pergi ke toko buku dan membeli lagi pensil-pensil warna yang lain. Saya rasa Tuhan Bapa Surgawi demikian juga. Ia senang apabila kita sering mengucap syukur. Kalau kita ingat kebaikan-kebaikannya. Kalau hati Bapa Surgawi senang, besok Ia tambahkan lagi berkat dan berkat yang baru. Ada amin saudara, puji Tuhan, puji Tuhan. Tetapi sebaliknya, bagaimana hati seorang bapa? Dalam keadaan capek, pulang kerja malam hari, sang anak mengomel. Lihat Papa, aku tidak punya pakaian baru seperti temanku. Sepatu temanku lebih bagus dari aku. Papa tidak perhatikan aku. Hati Papa siapa yang tidak kecewa selalu mendengar keluhan-keluhan dari anaknya. Demikian juga dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Apabila kita tiap hari mengeluh tentang masalah ini dan itu kepada Tuhan, barangkali Papa Surgawi juga kecewa dengan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita ubah sikap kita dengan banyak mengucap syukur memuji Tuhan. Papa Surgawi tahu apa persis yang kita butuhkan. Baik, mari kita kembali ke firman Tuhan. Kita sudah membaca ayat 1 dan 2, pujian pribadi dari Daud. 3 ayat berikutnya adalah alasan kenapa Daud mengucap syukur memuji Tuhan. Saya baca ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Tuhan mengampuni kesalahan kita secara pribadi. Ini adalah alasan yang paling penting kenapa kita bersyukur. Daud menulis ayat 3 ini pada masa perjanjian lama, sebelum Tuhan datang sebagai manusia dalam Yesus Kristus. Tetapi Roh Kudus yang mengilhami Daud untuk menulis adalah sama dengan Roh Kudus yang berkarya pada masa perjanjian baru ini.
Oleh karena itu Roh Kudus mengutarakan, Tuhan mengatakan, alasan kita yang terpenting untuk mengucap syukur dan memuji Tuhan adalah karena kita diselamatkan. Keselamatan yang kita peroleh dengan pengorbanan Yesus di kayu salib tidak bisa kita balas. Yang bisa kita lakukan senantiasa memuji Tuhan, kita mengucap syukur. Selanjutnya Daud mengucap syukur karena kesembuhan yang dialaminya. Berbicara tentang sakit penyakit, pada masa kini pelayanan kesehatan, pengetahuan tentang obat-obatan jauh lebih maju dari zaman dulu. Pada masa Daud ada banyak jenis-jenis penyakit yang tidak diketahui apa penyebabnya dan apa obatnya. Dalam keadaan seperti itu, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya lebih menggantungkan diri pada iman bahwa Tuhan bisa menyembuhkan penyakit. Alkitab di Perjanjian Lama, terutama di Perjanjian Baru, banyak berisi mujizat-mujizat penyembuhan. Keterbatasan manusia tentang penyakit dan obat-obatan membuat orang-orang percaya pada waktu itu lebih bersandar kepada penyembuhan yang dari Tuhan. Daud bersyukur pada waktu ia sakit, Tuhan menyembuhkannya. Pada masa kini, pengetahuan tentang penyakit dan obat-obatan jauh lebih maju dari zaman dahulu. Sudah tersedia obat-obatan untuk berbagai jenis penyakit. Tetapi kerugiannya, pengetahuan yang sudah bertambah maju, lebih mengedepankan akal dan pikiran, sedangkan pendekatan rohani dalam iman semakin jarang atau tidak dipakai lagi. Ini saya kira merupakan satu kerugian. Kalaulah semua penyakit sudah ada obatnya, maka tampaknya iman tidak diperlukan lagi. Akal pikiranlah yang perlu dikedepankan. Kenyataannya, dalam zaman yang canggih ini, ada banyak penyakit yang belum diketahui penyebabnya dengan baik dan juga belum ditemukan obat-obat pamungkasnya. Katakanlah seperti jenis penyakit kanker dan lain-lain sebagainya. Pengetahuan kedokteran semakin canggih, tetapi tetap terbatas. Saya merasa keterbatasan-keterbatasan ini merupakan ruang di mana Tuhan mengajak manusia untuk bertobat dari jalan yang sesat dan mengikuti jalan yang benar. Saudara-saudara kekasih, untuk memelihara kesehatan, kita menjaga makanan, kita berolahraga, semua itu baik. Tetapi lebih daripada itu, marilah kita seperti Daud juga mengucap syukur akan kesehatan kita, karena kesehatan ini pun datangnya daripada Tuhan. Selanjutnya kita sampai pada ayat 4. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ini adalah alasan berikutnya kenapa Daud memuji Tuhan, mengucap syukur. Daud menyadari siapa dirinya, dari mana dia berasal. Ia adalah seorang penggembala ternak yang sebenarnya tidak masuk hitungan. Pada waktu Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk memilih pengganti Raja Saul, bagi ayahnya sendiri, Daud tidak masuk hitungan. Tetapi Tuhan mengangkatkannya dari padang penggembalaan ke istana raja. Perjalanan dari padang rumput penggembalaan ke istana raja bukan jalan yang mudah. Daud bersembunyi dari satu gua ke gua lainnya, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk menghindarkan diri dari pengejaran Raja Saul dengan tentaranya yang berniat untuk membunuh Daud. Daud kenal siapa dia. Pada waktu menggembala, dia memainkan kecapi, menaikkan pujian, menyanyikan mazmur bagi Tuhan. Sesudah ia duduk di tahta dalam istana, ia tetap memuji memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Ada orang Kristen yang pada waktu dulu keadaan sulit, dia begitu rajin beribadah, mengikuti persekutuan doa. Sesudah Tuhan memberkati dia dalam usaha atau karir, dia menjadi semakin dan semakin sibuk, tidak punya waktu lagi begitu. Daud tidak demikian. Perubahan status dari seorang gembala menjadi seorang raja tidak merubah sikapnya terhadap Tuhan. Ia tidak pernah malu untuk menunjukkan sikap memuji Tuhan itu.
Pada waktu Daud dan rombongan membawa tabut perjanjian ke Yerusalem, Daud berada di depan sambil menari-nari sepanjang jalan, sehingga istrinya berkata, "Masa seorang raja berperilaku seperti itu?" Kalau itu sudah untuk puji kemuliaan Tuhan, Daud tidak jaga gengsi, tidak merasa malu memuji Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah pada waktu kita makan di warung atau di restoran, karena banyak orang, kita segan untuk berdoa? Nanti orang tahu saya seorang Kristen. Saudara-saudara kekasih Yesus Kristus, Daud bersyukur karena Tuhan sudah menyelamatkannya, sudah mengangkatkan dan memulihkan hidupnya. Tuhan menebus Daud dari lubang kubur. Tuhan juga sudah menebus kita dari lubang kubur. Sebelum kita diselamatkan oleh Tuhan di dalam Yesus Kristus, kita semuanya adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang mati secara rohani. Setiap orang yang belum diselamatkan oleh Yesus Kristus adalah orang-orang yang mati secara rohani. Mereka tidak lebih dari mayat yang berjalan. Pada waktu Tuhan menyelamatkan kita, Roh Kudus menyadarkan kita akan dosa-dosa kita. Pada waktu seorang bertobat di dalam Yesus Kristus, Roh Kudus dianugerahkan kepadanya. Pada saat itulah ia menjadi hidup secara rohani. Pada saat itulah ia diangkat dari lubang kubur itu. Sesudah diselamatkan, kita memulai satu babak baru dalam kehidupan kita. Kehidupan baru dalam Yesus adalah kehidupan sukacita, damai sejahtera, penuh berkat. Keselamatan itu adalah berkat terbesar yang pernah kita terima dari Tuhan. Di samping itu ada berkat-berkat lain. Tuhan peduli akan kita. Ia memberikan makan burung-burung di udara. Ia juga memberikan makanan dan minuman kepada kita. Ia menghiasi bunga bakung dengan pakaian yang indah. Tuhan juga tidak ingin kita telanjang tanpa pakaian. Burung pun mempunyai sarang di pohon. Tuhan pun peduli memberikan tempat kediaman bagi kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10b, Yesus mengatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Tuhan Yesus mau agar kita hidup dalam kelimpahan. Kelimpahan di sini bukan hanya secara rohani, tetapi juga secara jasmani. Tuhan memberikan kelimpahan makanan, minuman, pakaian bagi murid-murid yang dikasihi. Pemberian berlimpah adalah ciri-ciri Tuhan memberi. Dalam Lukas 6 ayat 38a, Yesus berkata, "Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu." Ada banyak janji Tuhan tentang berkat bagi orang benar, bagi orang percaya, bagi pengikut-pengikut Kristus. Berilah dan kamu akan diberi. Tuhan memberikan kita berkat-berkat secara jasmani, supaya kita juga menyalurkan berkat-berkat itu. Berkat-berkat itu tidak untuk kita nikmati sendiri. Walaupun kita diberkati secara jasmani, masalah nomor satu adalah perkara rohani, hubungan kita dengan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritas di sini sangat penting. Nomor satu kan Tuhan, yang lain nomor dua. Apabila kita dalam kehidupan pribadi, keluarga, dalam pelayanan, dalam gereja, mulai menomorduakan Tuhan, ini adalah ciri dari jalan yang tersesat. Apabila kita menyadarinya, perlu ada satu pertobatan yang sungguh-sungguh. Kita sampai pada bagian terakhir renungan hari ini, ayat 5. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja wali. Memuaskan hasrat dengan kebaikan. Perkenalan kita dengan Yesus secara pribadi menimbulkan kerinduan agar hidup kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara, bagi masyarakat, bagi negara dan bangsa kita. Sebelum kenal Yesus, diri kita ibarat dirantai, dibelenggu oleh si iblis, sehingga potensi yang kita miliki tidak bisa direalisasikan. Kita hanya melihat ke dalam dan tidak keluar. Kita tidak mau memperhatikan orang lain karena kita merasa kehidupan kita sendiri sulit. Kita ada dalam satu penjara yang tidak kelihatan.
Perkenalan dengan Yesus dalam kehidupan yang diperbaharui memampukan kita merealisasikan potensi-potensi kita. Hidup kita berarti bagi orang-orang lain. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Pada waktu seorang gadis buta, Fanny Crosby, bertemu pribadi dengan Yesus, hidupnya diperbaharui. Mata rohaninya mulai melihat suatu kehidupan yang indah. Dia menggubah ribuan lagu-lagu rohani yang menjadi berkat bagi masyarakat Kristiani sampai dengan sekarang ini. Ketika Billy Graham, putra keluarga petani, bertemu dengan Yesus pribadi, ia memutuskan menyerahkan hidupnya bagi Yesus. Tuhan pakai dia untuk mengabarkan Injil. Pelayanannya menjangkau jutaan manusia di semua pelosok dunia ini. Bahkan dia bisa memberitakan Injil di negara-negara yang pada waktu itu dikatakan negara-negara tirai besi, seperti Uni Soviet, Polandia, Hongaria, dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya mereka saudara, tetapi kita semua bisa. Kalau gadis Fanny Crosby bisa, kalau penginjil Billy Graham bisa, saudara juga bisa. Realisasikan potensi saudara untuk membuat sesuatu yang besar, sesuatu yang berguna bagi kebaikan, bagi pelayanan sesama. Apapun bentuk dan bidang yang kita pilih dalam melayani, Tuhan Yesus akan memberkati kita. Barangkali ada di antara kita yang mengatakan, aku tidak bisa lagi ikut pelayanan, aku sudah tua, biarlah orang-orang muda saja, aku akan mendukung di dalam doa. Puji Tuhan, doa adalah kekuatan yang kita butuhkan, tetapi saya percaya selama mulut kita masih bernafas, kita masih bisa melakukan sesuatu untuk kebaikan, untuk melayani orang-orang lain. Di dalam Yesus Kristus, kita mendapat kekuatan baru seperti burung Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan keluarga berlimpah-limpah. Bagi saudara yang merasa dijamah oleh Tuhan, oleh Roh Kudus melalui firman-Nya, dan merasakan saudara memerlukan pembaharuan hidup, melepaskan diri dari suatu penjara yang tidak kelihatan, yang dikendalikan oleh si iblis, ikuti saya mengucapkan sebuah doa sederhana. Tuhan Yesus, Roh-Mu yang kudus menjamah hatiku. Kusadari kesalahan, kelemahan, dosa, jalan tersesat selama ini. Ampuni aku, kuasai hidupku dengan Roh-Mu. Pimpin aku dalam perjalanan hidup ke depan ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara yang sakit, tumpangkan tangan saudara pada bagian tubuh yang sakit, atau pusatkan hati pikiran saudara pada penyakit itu, apapun bentuk dan manifestasinya. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, seturut dengan firman-Mu, ada kuasa dalam pekabaran Injil. Oleh karena itu hamba mohon Tuhan Yesus, sembuhkan saudara-saudara yang sakit yang sedang mendengarkan siaran ini. Haleluya, haleluya, amin. Bagi saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa, saudara tidak bisa mengampuni seorang atau beberapa orang dalam hidup saudara karena perbuatan mereka yang begitu menyakitkan, apapun bentuknya. Saudara tidak bisa lepaskan akar pahit luka jiwa. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan Yesus, lawat saudara-saudara yang punya akar pahit luka jiwa. Saudara, kami tidak dapat cabutkan akar pahit luka jiwa, tapi Engkau dalam Roh-Mu yang kudus Yesus sanggup mencabutnya. Terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Akhirnya, hamba berdoa bagi semua pendengar siaran ini, dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga, usaha pekerjaan dan studi mereka. Berkati kami semuanya berlimpah-limpah. Terpujilah nama-Mu dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Remedi Prangin Angin MD. Pendengar dapat mengirimkan pokok-pokok doa kepada Suara Pertobatan, alamat email suarapertobatan@gmail.com, suarapertobatan@gmail.com, SMS atau telepon di pesawat 021 7005 8400, 021 7005 8400. Sampai jumpa pekan depan pada hari dan jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati.